Pak, bagaimana jika investor memberikan modal untuk investasi senilai 100 miliar? Demikian teman saya memberikan tantangan. Langsung saya memotong pembicaraan dan menjawab, berbisnis sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Kurang lebih pada tahun 1900-an ke atas, untuk kesejahteraan masyarakat saat itu. Dan banyaknya pedagang dari Cina dan Arab mencari keuntungan berlimpah di Indonesia. Semakin maju suatu negara, semakin banyak persaingan. Karena sekarang ini semua beralih ke digital dan semua tersentral pada platform online. Lahirnya industri digital bermula di Amerika lalu China sebagai sarana penjualan seperti eBay dan Alibaba. 50 tahun sudah sampai detik ini, dunia digital dipakai untuk sistem bisnis. Dengan platform online yang saat ini Anda kenal. Meningkatnya omset pengguna jasa platform di masyarakat yang semakin dewasa ini dan semakin tumbuh pesaing teknologi bisnis di Indonesia membutuhkan terobosan karena efek pandemi Covid. Saya melihat cara berbisnis 2030 di mana cara kerja bisnis kedepannya akan berubah total atau bisnis semakin individual. Semakin kecil, semakin lincah, dan semakin spesifik. Membuat bisnis lama seperti Zara dan Pizza yang gemuk dan panjang dalam kondisi berbahaya. Contoh, bisnis offline banyak yang terbunuh. Oleh generasi digital, toko sekarang menjadi lebih kecil dan spesifik. Tidak bisa global serba ada. Tidak bisa usaha harus ada semua. Seperti Debenham, H&M, banyak department store. Banyak department store dunia gulung tikar. Perusahaan besar di dunia seperti Google, Amazon, dan Alibaba strateginya tumbuh dengan cepat dan pesat. Konsep bisnis saat ini adalah investor tidak ikut mengelola, tetapi ikut merasakan pertumbuhan laba dan omsetnya. Bahkan Temasek Singapura melakukan hal itu. Maka saya menyarankan jika saya diberikan modal 50-100 miliar rupiah, saya akan buat menjadi 500% nilai asetnya dalam kurun waktu 5 tahun. Saya akan memakai properti sebagai fundamentalnya, 50% modal untuk properti, 50%-nya lagi untuk modal usaha. Saya akan memberikan investor garansi penghasilan setiap bulannya dan dividen setiap tahun. Investor akan menjadi happy, aman secara fundamental, uang muter secara cash flow tanpa harus bekerja. Saat ini kami menyiapkan aplikasi bisnis digital agar para investor bisa melihat langsung pergerakan bisnis digital dari handphone saat ini, setiap saat. Kemudian perlahan kita akan ubah secara perlahan, meningkatkan nilai tambah perusahaan digital, di mana dari sisi aset yang 100 miliar tadi kita keep selama 5 tahun dan akan meningkat double menjadi 300 miliar dengan cara memberikan dividen dan setoran kepada investor di atas 15 miliar setiap tahunnya. Semakin profit, semakin banyak investornya. Itu salah satu alat untuk tumbuh bisnisnya. Ini saya mohon khusus waktu untuk pemaparan.
Dana hasil dari penjualan aset selama 5 tahun ke depan kira-kira 200 miliar, 20% untuk penguat bisnis, 80%-nya bisa untuk dipakai untuk pengembangan nilai aset dan brand bisnis berkelanjutan, lalu saham yang sudah naik dijual ke pasar modal yang akan melantai di bursa dalam 5 tahun ke depan. Setiap naik nilainya lepas 20%, naik lagi lepas 20%, kurang lebih dalam 10 tahun ke depan, aset fundamental tadi yang investor miliki akan terus naik nilainya, akan menarik uang 200%. Dengan demikian di tahun 2030 nilai investasi investor menjadi 500% dari modal. Untuk itu saya menyiapkan yang akan mengeksekusi pekerjaan yang sudah dipercayakan ini. Selama 5 tahun ke depan ada 150 profesional yang usianya di antara 25 sampai 35 tahun. Pekerjaan ini adalah grand plan 10 tahun, di mana 5 tahun pertama fokus membuat sistem, di mana kinerja perusahaan dan sistem digital. 80% tim kami bagian IT, coding dan desain grafis, 20% sisanya manajer dan digital marketing. Lalu daya serap pasarnya gimana? Take profit. Pasar selalu ada, cuman caranya yang beda. Kita fokus traffic diperbanyak dengan cara kasih gratis. Ketika ketagihan, kasih lebih banyak tapi bayar. Untuk itu, 2 program tadi harus dijalankan. Profit bulanan dan dividennya dan sisi keamanan asetnya. Lalu rekrut marketing freelance, kasih jatah komisi gede, fokus garansi penghasilan, komisi dapat, cash flow bulanan dapat, ditarget 1 tahun 25 miliar rupiah. Dijual aset propertinya lalu jual beli sahamnya. Investor yang memanfaatkan peluangnya semakin betah. Masyarakatnya semakin mudah menggunakan aplikasi. Investor marketing dan pebisnis semua win solution. Demikian strategi bisnis saya. Semoga bisa jadi masukan. Atas berkenan para investor saya ucapkan terima kasih. Miliarder Boy Wisnu Broto.